Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'ana wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala muliakan, alhamdulillah tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat Allah berikan kita petunjuk hidayah beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta Allah berikan kita nikmat berupa kesehatan, Allah berikan kita nikmat keluangan waktu, dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang semoga kita berharap amal-amal kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat-nikmat yang datang kepada kita ini menjadikan diri kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan langkah kaki kita di majelis yang mulia ini menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam sabda nabinya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia untuk urusan agamanya. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sementara aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan. Yang keburukan itu makhafata ayyudrikani, yang aku takut keburukan itu akan menimpaku. Ketika kita berbicara tentang dosa-dosa besar,
Ketika kita mempelajari tentang al-kabair, bukan berarti kita ingin terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut, tetapi sebagaimana perkataan dari Hudzaifah ibnul Yaman ini, maka kita mengambil ibrah bahwasanya ketika kita belajar mempelajari tentang dosa-dosa besar, maka kita takut jangan-jangan nanti dosa itu terkena pada kita, atau kita terjerumus tanpa kita sadari. Maka ini yang perlu kita ingat kembali ya, terkait dengan apa yang menjadi landasan ketika kita mempelajari tentang dosa-dosa besar. Sebagaimana ulama-ulama salaf terdahulu, mereka mengatakan kaifa yattaqi ma la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang itu bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang dia tidak tahu harus menghindar dari apa. Kalau orang tidak tahu bagaimana menghindar dari sesuatu itu dia tidak tahu harus dihindari, apa yang harus dihindari, bagaimana dia tahu? Maka ketika kita mengetahui bahwasanya ada dosa-dosa besar di sana ada yang namanya al-kabair dengan berbagai macam hukuman dari Allah tabaraka wa taala baik di dunia maupun di akhirat, maka kita menghindarinya. Karena kita tahu di sana ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mempelajari al-kabair, dengan kita mengetahui dosa-dosa besar tersebut, mudah-mudahan ini bagian dari kita ingin menjadi orang-orang yang sukses dengan kesuksesan yang hakiki. Karena boleh jadi seseorang ketika dia hidup di dunia ini, parameternya sukses itu adalah dunia. Bagaimana dia bisa menikmati hidupnya, pekerjaannya, kemudian lingkungannya, rumah tangganya, anak-anaknya. Boleh jadi dia hanya orientasinya untuk urusan dunia, tetapi dia lupa bahwasanya kesuksesan yang hakiki adalah nanti di yaumul kiamah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-185. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surganya, maka sungguh faqad faz, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan yang hakiki. Jadi suksesnya seorang hamba, berhasilnya dia dalam menempuh kehidupan di dunia ini, parameternya di mana? Yaitu ketika dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkannya dirinya dari dosa-dosa besar, yang kemudian dia meraih kebahagiaan, yaitu kesuksesan yang sempurna, yang sesungguhnya yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang orang, Allah mengingatkan di akhir ayat itu, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Maka Allah mengingatkan ketika seorang hamba berinteraksi, bermuamalah dalam kehidupan dunianya, maka hati-hati, kehidupan dunia yang menyenangkan kita ini sesungguhnya menipu. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang sungguhan. Dunia ini hanya permainan, senda gurau. Tidak ada yang terus-menerus. Kadang suka, kadang duka, kadang dia ada di atas, kadang dia ada di bawah putaran roda kehidupannya. Maka tidak ada yang abadi. Terkadang dia sukses untuk urusan dunianya, kadang dia jatuh bangkrut, jatuh usahanya, begitu seterusnya. Maka kalau dia kemudian menjadikan kehidupan itu parameter yang sejati, maka dia merugi. Karena sesungguhnya kesuksesan yang abadi adalah ketika Allah memasukkan dirinya dalam neraka, dalam sorga, dan dijauhkannya dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua parameter untuk kita bisa meraih kebahagiaan dunia yang ujungnya adalah kebahagiaan akhirat. Yang pertama adalah memiliki semangat untuk mempelajari agama. Semangat kita dalam tafaqquh fid din, semangat kita dalam thalabul ilmi, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka ini adalah kewajiban bagi kita. Tidak hanya sekedar kewajiban, tapi di sana ternyata menimbulkan banyak faedah kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang memiliki kefahaman terhadap agamanya, maka dia akan berbeda semangatnya dalam mempelajari agama ini dibandingkan dengan orang lain. Yang dengan semangat ini akan menjauhkan dirinya dari namanya frustasi, stres, depresi. Karena apa? Dia faham ada landasan agama yang bisa dia jadikan landasan untuk dia dalam bermuamalah.
Sehingga tidak akan terjatuh seorang muslim itu dalam keadaan stres, ya depresi, kemudian dia putus asa. Tidak ada. Seorang muslim itu senantiasa memiliki optimis di dalam kehidupannya. Walaupun banyak terpaan, banyak musibah ya datang pada dirinya, tapi dengan bekal ilmu agama, karena dia semangat dalam mempelajari ilmu itu, maka inilah yang membedakan dirinya dengan orang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Ini Allah sering mengulang-ulang kalimat pertanyaan yang model seperti ini, yang pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah pasti. Ya, apakah sama? Jawabannya tidak sama. Untuk apa? Memberi penekanan. Memberikan penegasan bahwasanya ini hal yang penting. Ini hal yang wajib untuk diperhatikan, hal urgen yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Maka Allah menggunakan frase kalimat itu dengan pertanyaan yang itu sudah ada jawabannya. Supaya apa? Supaya orang kemudian tergelitik untuk dia mempelajarinya. Oh iya, ternyata tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang tidak punya ilmu. Coba dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang itu memiliki ilmu agama, pemahaman dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ditimpa musibah, akan sangat berbeda kalau orang tidak paham agama. Yang ada isinya apa? Menggerutu, ya, mengeluhkan tentang ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok saya yang diuji, kok bukan orang lain? Wong saya juga taat, saya juga sholat 5 waktu, saya menjalankan perintah-perintah Allah. Kenapa kok saya yang diuji, kok bukan orang lain yang dia nggak banyak sholat, nggak banyak sedekah? Nah, pertanyaan seperti ini tidak akan muncul pada diri seorang yang memiliki agama, ilmu agama, tidak akan muncul. Karena apa? Dia tahu ini bagian dari takdir Allah. Apa yang mengena pada dirinya tidak akan meleset, yang tidak datang pada dirinya tidak akan datang pada dirinya. Nah, maka yang seperti ini akan bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Yang kedua adalah ketika kita bisa memanfaatkan umur kita dengan penuh manfaat, sehingga umur kita yang sedikit ini menjadi umur yang berkah. Karena Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, manusia itu fitrahnya itu ingin panjang umur. Itu fitrahnya manusia. Ya, nggak ada orang yang aku kok gak ana umur 30. Ketika lagi puncak-puncaknya karir, puncak-puncaknya performa tubuhnya, saya ingin selesai aja lah, Allah cabut nyawa aja. Kayaknya nggak ada orang seperti itu. Orang pengennya panjang umur, hatta yang sudah tua sekalipun itu kalau bisa melihat anak cucunya, cicitnya bahagia, itu harapan mereka. Maka benar kata Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru mahu isnan. Ada 2 pada diri anak manusia yang walaupun dia sudah tua, 2 hal ini tetap muda. Tidak pernah ikut-ikutan tua sebagaimana umurnya tuannya. Tidak. Apa itu? Hubul mal wa tulul umur. Cinta harta dan ingin panjang angan-angan. Itu ada pada manusia. Dia nggak akan pernah tua, 2 hal ini. Walaupun sudah sepuh, sudah tua, pengennya panjang umur, pengennya suka harta, masih ada. Walaupun ada sebagian yang sembah iki wis gak butuh donya, wis cukup. Ada, tapi juga ada yang masih bapak sudah tua berambut putih yang masih berkarya, masih mengais di tengah jalan, masih banyak aja masih keren. Walaupun kadang kita miris juga ya, sudah sepuh gitu mestinya istirahat di rumah, ternyata masih juga mencari rezekinya Allah di tengah jalan. Banyak kita lihat ya, enggak 1 2 ya. Ini mungkin perkecualian bagi mereka ya. Nah, dengan panjangnya umur kita jamaah sekalian, bukan berarti kemudian kita berleha-leha untuk tidak kemudian memanfaatkan umur kita. Seharusnya seorang yang memiliki umur panjang itu dia gunakan untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan. Pernah sahabat Nabi SAW bertanya pada Nabi SAW. Beliau ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Siapa ya Rasulullah manusia yang paling baik? Apa kata beliau SAW? Man ta'ala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang diberi panjang umur oleh Allah, kemudian umurnya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan amal soleh, diisi dengan berbagai macam hal-hal yang memberi manfaat untuk orang lain.
Apa manfaatnya umur panjang kalau isinya hanya untuk membuat dosa, membuat repotnya orang, membuat kemudian orang menjadi gelisah dengan tindakan kita, takut dengan apa yang kita kerjakan, itu apa? Maka ini adalah sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya berikutnya, ayyun nasi syarr, siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang diberi panjang oleh Allah umur, tapi isinya adalah keburukan amal-amalnya. Banyak bermaksiat, tidak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dan seterusnya. Padahal umur kita kan rentangnya 60-70 tahun ya Mas. Yang di atas itu lo bisa dihitung dengan jari. Rata-rata usianya 60-70. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, itu beliau diberi oleh Allah usia 63 tahun. Utsman lebih dari itu. Ini menunjukkan kepada kita keumuman dari umatnya Rasulullah itu rentangnya 60-70 tahun. Sehingga sangat naif kalau kemudian di rentang usia yang tidak panjang itu kemudian kita nggak bisa memanfaatkan usia kita untuk meraih kebahagiaan dunia, yang kebahagiaan itu adalah pangkal untuk kita menuju kebahagiaan akhirat. Ya, maka sangat kita sesalkan kalau yang seperti ini. Nah, ini untuk mengingatkan kembali kita tentang apa yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu, atau sudah pertemuan kita yang kesekian. Mudah-mudahan ini pengingat untuk kita semua agar senantiasa kita menggunakan waktu kita, ya, apa saja yang kita gunakan dalam rangka untuk berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, setiap manusia itu kan punya potensi untuk memiliki ketaatan dan amal sholatnya macam-macam. Ada yang SDM-nya itu kuat di sisi harta, maka dia berinfak dengan hartanya. Dia sedekah, dia banyak beramal soleh untuk harta. Ada yang kuat dari sisi apa? Tenaganya. Dia nggak banyak harta, tapi dia punya tenaga berlebih. Maka gunakan ini untuk berkhidmat di kalangan kaum muslimin. Gunakan untuk kebaikan. Kalau dia nggak punya keduanya, maka gunakan akal pikiran kita, sumbangsih saran-saran kebaikan untuk kaum muslimin. Gunakan. Jangan tidak ketiga-tiganya ini. Mau jadi manusia seperti apa kita? Ya, sudah nggak ngasih harta kita, nggak mencurahkan tenaga kita, nggak mencurahkan akal pikiran kita, lalu dikemanakan jasad kita ini? Padahal jasad kita ini nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita badan sehat, kita kemanakan? Maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai pengingat muhasabah untuk diri kita semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair. Setelah sempat jeda beberapa waktu, kita lanjutkan di dosa besar yang ke-11, yaitu melarikan diri dari peperangan. Bahasa kerennya kabur dari perang. Al-firar minaz zahfi. Kabur, melarikan diri dari perang. Peperangan yang di sini dimaksud al-jahfi itu adalah ketika dua kubu bertemu. Itu namanya jahfi. Ya, sudah ketemu, sudah head to head, ya, antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir dan musyrikin. Itu baru kemudian terkena hukum dalam pembahasan kita ini. Ya. Mengapa sih orang yang lari kabur dari perang itu masuk dalam al-kabair, masuk dalam dosa besar, yang dengannya kemudian dilaknat oleh Allah, diberikan azab oleh Allah nanti di yaumul qiyamah? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena di dalam diri orang yang kabur dari perang itu tersifati sifat pengecut. Punya sifat apa? Pengecut. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, banyak berdoa agar terhindar dari sifat pengecut. Nah, kalau kemudian kita nyemplung ke doa yang Nabi menghindarkan diri darinya, bukankah ini satu kesalahan? Ya. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqul, beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati. Ini doa yang
patut untuk kita kemudian ulang-ulang ya dalam doa-doa zikir kita, dalam wirid kita. Silahkan kita perbanyak doa ini, karena Nabi kita alaihi salatu wasallam pun juga berlindung dari beberapa hal yang Nabi baca dalam doa ini. Tidaklah Nabi berlindung dari sesuatu ketika beliau berdoa kecuali sesuatu itu tercela. Apa doa Nabi? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari minal ajaz, lemah. Seorang muslim itu tidak boleh lemah. Dia harus kuat, dia harus memiliki semangat. Ya, maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain di riwayat Muslim, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya. Nabi sering mengulang-ulang seperti ini. Ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian untuk mencari apa? Hal-hal yang memberi manfaat untuk kehidupan kalian dunia dan akhirat. Kita ini disuruh oleh Nabi kita SAW untuk bersemangat mencari hal-hal yang manfaat. Dunia, akhirat kita. Dunia apa? Pekerjaan, muamalah kita, aktivitas kita yang tidak mengandung dosa. Akhirat apa? Mencari ilmu dan seterusnya. Ini adalah hal yang manfaat, dan kita diperintahkan Nabi untuk ihris, semangat dalam mencari apa yang bermanfaat tadi apa? Wasta'in billah. Jangan lupa minta pertolongan sama Allah. Jangan lupa minta perlindungan Allah. Tidak boleh seorang hamba hanya menggantungkan dirinya dengan kekuatan dirinya sendiri. Oh, saya bisa kok, saya mampu kok, saya punya banyak kekuatan, saya punya banyak koneksi, saya punya banyak link network dalam bekerja. Tidak, jemaah sekalian. Kalau Allah putus itu habis kita. Allah matikan satu link usaha kita, tak selesai urusan kita. Allah bikin bangkrut usaha kita dalam sekejap, bisa. Allah keluarkan kita dari pekerjaan kita dalam sekejap, bisa. Allah bikin kita ketika kita mengandalkan teknologi, laptop kita, komputer kita, Allah bikin masukkan satu virus saja dalam laptop kita dan hancur kita sudah. Kemudian kita mengatakan, enggak, saya bisa kok, saya ahli kok di bidang ini. Enggak boleh. Wasta'in billah, selalu minta pertolongan sama Allah, minta perlindungan Allah dalam kita mengusahakan hal-hal yang manfaat. Kemudian apa poinnya? Wala ta'jiz, jangan lemah. Seorang mukmin itu tidak boleh lemah dari sisi jasadnya, tidak boleh lemah dari sisi ekonominya, terlebih lemah dari sisi akidahnya. Harus kuat, ya Mas. Wal kasal, apa? Nabi berlindung dari sifat malas. Seorang muslim tidak boleh malas. Ya. Bahasa Jawanya itu apa itu? Keset, ya. Keset ya. Keset apa keset? Keset. Ya itu bahasa, saya bingung, saya ini bahasa Jawa itu bisa berubah makna soalnya ya. Sudah dikasih taring di atasnya sini, nah itu sudah bahasanya beda. Tidak boleh, seorang muslim tidak boleh malas. Ya. Kemudian apa? Wal jubn, ini poinnya, yaitu sifat pengecut. Nabi berlindung dari sifat pengecut. Seorang muslim harus pemberani. Seorang muslim itu harus punya sifat heroik. Ya. Tidak boleh, pengecut tidak boleh. Wal haram, dia berlindung dari pikun. Yang pikun ini tidak ada obatnya. Semua, kata Nabi SAW kan, habatus sauda itu bisa mengobati semua penyakit kecuali pikun. Nah, pikun sudah, Mbah, sudah makan. Wis wingi. Padahal belum dia aja Mas. Naruh kacamata di atas kepalanya, bingung nyari sak rumah, bingung semuanya. Ya. Cari kemucing, dikempit di ketiaknya, nyari muter ke sana kemari. Kemana? Ternyata ditaruh di ketiaknya. Ya namanya pikun, mau diapakan? Nah, makanya berlindung ya. Dari sifat pikun berlindung. Salah satu metode yang digunakan oleh orang-orang ya, ahli itu untuk mengurangi pikun itu dibuat untuk banyak mikir, baca. Dan salah satunya Al-Qur'an. Salah satunya Al-Qur'an itu mengurangi pikun dan memudahkan sel-sel di otak. Subhanallah. Ya, sehingga orang-orang sepuh-sepuh itu yang betul-betul belajar gitu ya Al-Qur'an dahulu itu, mereka Masya Allah tanpa kacamata itu masih bisa lihat Al-Qur'an. Kita di usia 30-40 kacamata. Mereka saya punya pernah mbah gitu ya, itu nggak pakai kacamata aja mesin baca itu, ya Allah, kita sudah pakai kacamata ini, beliau nggak pakai kacamata ini. Karena apa? Ya sejak muda, sejak kecil baca Al-Quran, jadi ingatannya masih ingat, cucu ini siapa, ini masih ingat.
Yang tahun lalu ketika berkunjung itu begini, dia masih ingat yang tahun lalu seperti itu. Subhanallah, kita udah lupa itu jemaah. Ini bisa mengurangi jemaah pikun. Kemudian apa? Wal bukhl, yaitu bakhil, pelit, kikir bin medit. Ini penyakit tercela. Ya, seorang muslim tidak boleh dia bakhil, dia harus loman, dia harus dermawan dengan berbagai macam harta yang dia miliki. Seberapapun harta yang dia miliki, dia harus memiliki sifat loman. Ya. Wa'udzubika min adzabil qabr, Nabi berlindung dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah hidup dan kematian. Dan ini pun juga kita baca di bagian akhirnya untuk doa sebelum salam ketika kita di tahiyat akhir. Intinya di poin pertama ini, orang yang kabur dari perang itu memiliki sifat-sifat pengecut, dan itu terlarang karena Nabi berlindung. Kalau Nabi berlindung dari sesuatu, berarti kita tidak boleh menceburkan diri dari apa yang Nabi berlindung darinya, kan begitu. Yang kedua, mengapa orang yang kabur lari dari peperangan itu termasuk dalam kategori dosa besar? Karena dia mencontoh kebiasaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu senantiasa ingin dengan berbagai macam dalih argumentasi, dengan berbagai macam modus, ingin terbebas dari peperangan. Intinya apa? Kabur, nggak ikut perang. Itu sifatnya orang munafik. Semenjak Nabi SAW mendapat perintah Allah untuk mewajibkan kaum muslimin berperang, selain perang Badar ya, karena kalau perang Badar itu orang boleh kalau nggak ikut nggak apa-apa. Karena apa? Tujuannya bukan berperang waktu itu. Ya, di tahun kedua Hijriah di perang Badar itu tujuannya apa? Untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Ya, qadarullah kemudian clash dengan pasukan, dengan orang-orang kafir yang mereka meminta bantuan yang di Mekah. Kemudian terjadilah perang Badar yang sangat fenomenal, yang sangat dahsyat itu. Tapi awalnya bukan untuk peperangan, jemaah sekalian. Nah, munculnya orang-orang munafik itu pasca perang Badar. Di perang Badar masih belum terindikasi ini orang-orang munafik. Begitu selesai perang Badar, yang kemudian Allah memaklumatkan perang itu menjadi fardu ain, maka mulai muncul sifat munafiknya muncul. Nah, gitu loh. Ketika sudah diumumkan perang, pasti mereka itu punya alasan, banyak alasannya. Ya, salah satunya apa? Ketika terjadi perang yang sangat terik di perang Tabuk, mereka mengatakan dengan berbagai macam alasan. Dalam surah At-Taubah ayat 81, Allah mengabadikan perkataan mereka. Wa qalu la tanfiru fil har Qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin, jangan kalian berperang di musim panas. Perhatikan coba. Seolah-olah masuk akal. Ojo perang panas-panas lah posisi perang. Ya sama kayak anak kita, jangan keluar panas, enggak usah main. Ya, mungkin bagi kita mungkin masuk akal, bagi anak kita mungkin lagi senangnya main gitu ya sama teman-temannya lagi. Nah ini orang kafir, orang-orang munafik ya Mas Kian, untuk menghambat atau untuk melegalkan dirinya itu nggak ikut perang, mereka mengatakan nggak usah ikut perang, jangan perang, panas ini musimnya. Nanti kalau sakit bagaimana? Nanti kalau kita kalah bagaimana? Seolah-olah mengetengahkan data-data yang masuk akal, walaupun tujuannya untuk menghindar dari peperangan. Belum lagi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada salah seorang di antara mereka. Karena setiap kali perang itu orang munafik senantiasa minta izin ya. Maka Nabi menanyakan kepada salah seorang di antara mereka, yaitu Al-Jad bin Qais. Beliau bertanya kepada Al-Jad bin Qais, "Ya Al-Jad, apakah tahun ini kamu ikut memerangi Bani Asfar?" Bani Asfar itu maksudnya orang Romawi. Karena di perang Tabuk tahun 9 Hijriah itu 30-40 ribu kaum muslimin menyongsong daerah Tabuk untuk menghadapi 200.000 kaum Romawi. Mereka adalah keturunan dari Bani Al-Asfar. Maka Nabi mengatakan pada Al-Jad bin Qais, orang munafik ini, kamu ikut nggak tahun ini perang sama orang Romawi? Coba perhatikan alasannya yang dibuat-buat supaya dia terhindar dari perang. Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 49. Wa minhum man yaqulu dzalli wala taftini ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Di antara mereka ada yang mengatakan, izinkan saya ya Rasulullah tidak ikut perang.
dan jangan engkau menjerumuskanku dalam fitnah. Jadi mereka beralasan tidak ikut perang itu, izinnya itu nanti takut terjerumus fitnah, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, justru mereka telah terjerumus dalam fitnah dan neraka jahanam meliputi orang-orang kafir. Apa fitnah yang dimaksud? Al-Jad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau di kaum saya terkenal itu suka gampang tergoda wanita. Kalau saya berangkat ke Romawi, ketemu sama cewek-cewek cantiknya Romawi, nanti saya salfok. Saya nggak bisa fokus perang nanti ya Rasulullah. Nanti saya terfitnah ya Rasulullah. Izinkan saya nggak ikut ya Rasulullah. Kayaknya logis ya. Saya nanti kalau perang nanti nggak fokus ya Rasulullah. Banyak wanita-wanita cantik di Romawi. Nanti saya ini terfitnah. Diabadikan sama Allah. Dijadikan alasan untuk izin nggak ikut perang. Bayangkan ya Mas. Mereka jadikan ini untuk alasan tidak ikut perang dengan alasan apa? Yang dibuat-buat. Mereka takut fitnah. Padahal kata Allah mereka sudah terjerumus dalam fitnah apa? Fitnah kemunafikan. Paham maksudnya ya? Ya. Belum lagi mereka itu sering minta sama Nabi SAW alasan uzur yang mengada-ada. Saya sakit ya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu diizini sakit, maka Rasulullah mengatakan, ya sudah kamu nggak ikut perang. Kenapa? Karena beliau menghukumi zahirnya. Beliau nggak menghukumi isi hatinya orang. Jadi kalau ada orang, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang lain, kalau mau berperang itu, kalau yang nggak bisa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, saya nggak ikut perang karena begini-begini. Sampaikan alasan. Kalau masuk akal diberi izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fardu ain masalahnya. Kalau perang itu fardu ain, maka semua orang wajib untuk ikut berperang kecuali ada uzur. Bahkan satu rumah kalau ada kaum laki-laki dewasanya, maka harus keluar satu orang. Kalau nggak bisa bapaknya wakili anaknya. Sampai seperti itu. Nah ini orang munafik bikin alasan gitu loh. Ya opo carane terhindar nggak ikut perang. Setiap kali perang alasannya macam-macam. Kalau kemarin sibuk lah, lembur lah barangkali ya. Waduh, kenapa nggak ikut kajian? Sibuk, Ustaz. Banyak lemburan saya itu. Kenapa nggak ikut kajian? Wah, ada kondangan Ustaz. Alasannya wakai itu. Ya sama kayak orang munafik. Ya, nggak munafik maksudnya. Tapi orang munafik itu sering bikin alasan gitu loh. Setiap kali perang mesti alasannya macam-macam. Dan Nabi itu menghukumi dohirnya masalahnya. Nabi nggak ngorek-ngorek isi hatinya bener enggak. Ini salah satu bentuk rahmatnya Islam ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghukumi itu dalam segi dohirnya saja, bukan dari iya bener apa enggak ya. Kan tidak boleh ketika ada seorang sahabat yang membunuh seorang kafir karena dia mengucapkan syahadat, maka Nabi mengatakan, mengapa engkau bunuh? Bukankah dia telah mengucapkan syahadat? Ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena dia takut saya bunuh. Apakah engkau mengorek hatinya? Apakah engkau belah dadanya? Dia mengatakan itu dengan jujur atau bohong? Jadi kita menghukumi dohir ya mas sekalian. Kalau ada seseorang itu secara dohir dia menunjukkan keislaman, ya sudah kita hukumi dia ahli kiblat. Sampai datang ya qarina, sampai datang indikasi kuat dia keluar dari Islam, baru kemudian dihukumi yang berbeda. Nah, Rasulullah juga demikian. Kalau ada orang-orang munafik itu minta izin, ya sudah izin, diberikan izin. Ini alasan-alasan yang sering dibuat ya mas. Di perang Uhud, bayangkan Rasulullah SAW mengumpulkan 1.000 pasukan yang dihadapi 3.000 orang kafir Quraisy. Tujuan orang-orang kafir Quraisy perang Uhud ini apa? Untuk balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sehingga terkumpul 3.000 orang. Ketika menyongsong keluar di kota Madinah, dari luar kota Madinah, maka 300 orang munafik keluar dari barisan, pulang balik ke Madinah. Bayangkan tinggal berapa? Tinggal 700. Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang menyebabkan sebagian sahabat dari Bani Salimah dan Bani Al-Harisah itu kemudian ikut-ikutan ingin balik kucing ke Madinah. Tuh, bayangkan. Artinya apa? Ketidakikutsertaan orang-orang munafik itu bisa mengurangi kekuatan kaum muslimin, dan itu bisa menggoyahkan iman orang yang lemah. Loh, kita berkurang kan kelihatan 300 orang pulang balik mana tak kelihatan.
Beda dengan 3 orang pergi gitu, beda. 300 orang balik kucing nggak ikut perang, bayangkan. Sehingga sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor sebagiannya, oh iya kita balik lagi ya. Sampai ingin balik jemaah sekalian. Ya. Allah abadikan yang demikian ini dalam surah An-Nisa ayat 88. Di surah An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka mengapa mereka terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Lihat, kaum muslimin terpecah jadi 2 gara-gara tingkah polanya orang munafik yang kabur dari perang Uhud. Padahal seharusnya mereka bersatu kan? Berarti termakan termakan subhatnya, termakan provokasinya orang-orang munafik. Sehingga mundur 300 orang, sebagian sahabat ingin ikut-ikutan mundur pula. Maka dalam sejarah kita mendapati kaum muslimin mengalami kekalahan. 65 atau 70 dari kaum muslimin syahid, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sampai seorang sahabat itu menerima 70 panah di depannya. Di tubuhnya bagian depannya 70 panah. Kenapa? Karena di belakangnya Rasulullah SAW dia lindungi. Perang yang sangat heroik ya, perang yang sangat dahsyat sekali ya, dengan jumlah pasukan yang sedikit 700-an orang melawan 3.000 orang. Bayangkan. Dengan peralatan yang lebih komplit mereka dibanding dengan kaum muslimin. Belum lagi di perang Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 16 Allah gambarkan bagaimana mereka melarikan diri dari perang karena takut dengan kematian, takut nanti terbunuh dalam perang. Kullay yang fa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl wa idalla tumatta'una illa qalila. Katakan Muhammad SAW kepada mereka, lari itu, kaburnya mereka dari perang tidaklah berguna sama sekali. Kaburnya mereka bisa jadi kabur dari kematian atau dari pembunuhan. Yang kaburnya itu berharap keselamatan itu hanya sebentar, illa qalila. Karena kalau dia tidak mati di medan perang, mati di mana? Ya mati sakit mungkin di rumahnya, meninggal di tempat tidurnya, dan seterusnya. Bukan karena dia mati di tempat perang. Artinya apa? Kehidupan dunia ini ditukar sama mereka dengan yang sedikit. Allah ingatkan ini, jangan sampai kemudian kabur kita berharap saya nggak mati ya, saya takut mati nanti perang. Toh kalau kita nggak perang pun juga mati gitu loh. Dan temponya hanya sedikit. Illa qalila, kesenangan itu yang Allah berikan. Sampai Allah gambarkan beberapa ayat seperti itu. Ini menunjukkan apa aja mas sekalian? Begitu ya sifat-sifat orang munafik. Padahal kita dilarang untuk meniru mereka. Kita kaum mukminin dilarang meniru sifat-sifat orang munafik. Yang Allah sebutkan orang-orang munafik itu dalam surah An-Nisa ayat 145 apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah, keraknya neraka, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka. Lalu kalau kita meniru sifat mereka, yang mereka itu Allah berikan azab di bagian neraka yang paling bawah, tentu ini tidak baik. Bahkan Allah menyebutkan mereka dalam surah At-Taubah 67 sebagai orang yang suka berbuat dosa-dosa dengan terang-terangan. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Suka ngulang-ngulang dosa. Suka terang-terangan melakukan dosa itu fasik. Ya, jauhnya dia dari ketaatan itu termasuk orang fasik. Itu ciri khasnya orang munafik. Nah kalau kita kabur dari perang, niru sifat-sifat buruk mereka ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dengan mengatakan pada nabinya,
dalam surah Al-Ahzab ayat yang pertama dan ke-48. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dilarang kita aja macam untuk mengikuti tingkah polanya orang munafik, orang-orang kafir. Di ayat yang 48-nya wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah. Jangan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuruti mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan jangan hiraukan gangguan mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak meniru-niru sifat orang munafik yang suka kabur dari perang, menunjukkan sifat pengecut mereka. Nah, yang ketiga, apa alasan disebutkannya lari kabur dari peperangan itu termasuk dosa besar? Karena dia telah berkhianat kepada kaum muslimin. Orang yang kabur dalam satu kesatuan pasukan besar kaum muslimin, seolah-olah dia telah mengkhianati kaum muslimin secara keseluruhan. Kenapa? Ya seharusnya dia memberikan haknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Siapa ahlinya? Kaum muslimin. Ketika berperang, amanah kita apa? Menjaga kesatuan pasukan. Berarti loyal kita apa? Diberikan kepada kaum muslimin. Nah, kalau orang pergi dari perang, kabur dengan alasan yang tidak dibenarkan, berarti dia mengkhianati kaum muslimin, mengkhianati amanah yang telah diberikan padanya. Dan nanti di yaumul qiyamah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sirat itu, di kanan kiri ada satu yang membantu kita atau justru menjerumuskan kita dalam nerakanya Allah. Apa? Amanah. Ketika seorang hamba tidak amanah, maka amanah ini mencabik-cabik dirinya hingga kemudian menjerumuskan dirinya di bawah nerakanya Allah. Maka jadikan sifat amanah adalah sifat khasnya orang mukmin dan mengkhianat adalah sifat khasnya orang munafik. Dan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahu membahu dalam kesatuan kaum muslimin. Nah, saya nyari ini tadi. Di depan tidak ada. Saya nggak nengok tadi. Nah, yang keempat, apa alasan seorang yang kabur dari perang dikatakan sebagai orang yang berdosa besar? Karena ketika bertemu dengan kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin itu ibarat satu bangunan yang utuh. Ketika batanya terlepas satu, ya, potongan-potongan besinya mulai terlepas, maka bangunan ini nggak jadi utuh. Dan Nabi SAW memisalkan mereka kaum mukminin dalam Bukhari dan Muslim dalam kesatuan mereka, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'don. Permisalan orang mukmin satu dengan mukmin yang lain, terkhusus ketika mereka berperang, maka mereka seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, kalau kemudian ini cek lepas satu, ya enggak kuat ya Mas. Ini alasan-alasan yang dijadikan oleh para alim ulama mengapa kabur dari perang itu dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dosa-dosa ini, ya, di poin yang ke-11 ini karena beberapa alasan tadi itu. Intinya apa? Ketika seseorang itu kabur dari perang, memberi mudarat kepada kaum muslimin, memberi keuntungan kepada musuh. Ya, boleh jadi dengan lemahnya kekuatan kaum muslimin kemudian musuh mudah merangsek, mudah melemahkan, menjatuhkan. Dan bukan hanya yang dijatuhkan itu pasukan kaum muslimin, bukan ya. Yang dijatuhkan apa? Islam di belakangnya aja Mas. Yang di bawah itu panji-panji Islam. Yang di bawah itu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kemudian dia kabur, kemudian memberikan peluang kalahnya kaum muslimin dengan berkurangnya pasukan, berarti yang jatuh siapa? Islam. Yang kalah siapa? Agamanya Allah. Yang di bawah ini bukan partai soalnya, bukan ormas, bukan komunitas, tapi apa? Agama.
Berperangnya itu kan karena agama, bukan karena ormas, bukan karena partai, bukan karena kelompok. Kalau kelompok, ormas, partai yang kita bawa kalah, yang kalah siapa? Yang tercoreng ya partainya, ormasnya, bukan agamanya Allah. Ini agamanya Allah cuma segini. Maka ini yang kemudian menjadikan beratnya pelaku dosa kabur dari perang. Ya. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau hanya membawakan di bab ini hanya 2 dalil, yaitu dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-16 dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, tentang 7 dosa yang membinasakan. Yang menarik, di ayat ke-16 itu diawali oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15-nya? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka jangan kamu balik mundur ke belakang. Ya. Jangan balik mundur ke belakang. Zahfan itu maksudnya sudah hadap-hadapan, sudah saling bertemu, sudah head to head. Kalau sudah bertemu dengan musuh itu tidak boleh kabur, ya. Tapi kita nggak boleh berharap ketemu musuh. Golek-golek musuh, petentang gitu. Nanti musuh ya nggak boleh itu. Nggak boleh, cari musuh itu nggak boleh. Tapi nek wis ketemu, ini beda ceritanya ya. Cari-cari itu nggak boleh, tapi nek wis ketemu nggak boleh kabur, itu loh masalahnya. Paham maksudnya ya? Jadi perintah Nabi itu jangan cari musuh, tapi nek wis ketemu musuh jangan pergi. Ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu wasalullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anal jannata tahta zilalis suyuf. Wahai manusia, jangan kalian berharap bertemu musuh. Tidak boleh. Harap-harap tidak boleh. Ya, habis pulang dari lembah pelatihan kemudian petentang di karung ngenceng sabuk yang baru ditawakai. Golek musuh itu namanya, itu tidak boleh. Ya. Kalau golek musuh itu gampang ya mas. Yang susah itu cari teman. Cari musuh itu gampang. Antum lewat sepanjang gang ini antum pecahi rumah orang kaca, musuh kabeh sak gang. Ya, kita ke rumah makan ngambil 5 bayar 1, antum jadi musuhnya itu. Artinya cari musuh itu gampang gitu loh. Ya. Orang nggak apa-ngapain antum garai, jadi musuh gitu loh. Cari teman itu susah. Tapi kata Nabi SAW, mohonlah keselamatan pada Allah. Tapi kalau sudah bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Artinya apa? Disuruh tetap beristiqomah untuk tetap menghadapinya gitu. Disuruh sabar. Karena surga itu ada di bawah kilatan pedang. Masya Allah. Kita nggak pernah merasakan sih ya. Sekarang desingan peluru, dentuman bom, ranjau. Walaupun nanti di akhir zaman perang itu akan kembali sebagaimana awalnya, tanpa teknologi. Pedang, panah, tombak akan kembali digunakan oleh kaum muslimin nanti di akhir zaman. Ya itu kalau sudah waktunya, nggak usah direka-reka ceritanya. Nanti dirangkai cerita itu yang menjadi masalah soalnya. Sekarang banyak orang para pengarang cerita merangkai-rangkai cerita. Oh ini begini, ya sudah nanti akan terjadi dengan sendirinya itu. Ya wasilah menuju ke sana itu akan terjadi begitu loh. Ya, kita nggak usah ngarang-ngarang cerita itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan di ayat yang ke-16-nya apa? Wa may yuwallihim yauma yadiduburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Mundur itu tidak boleh, tapi kalau dia bersiasat kata Allah atau bergabung dengan pasukan yang lain itu diperbolehkan. Karena kan ada orang itu dengan siasat perangnya seolah-olah dia mundur
untuk menarik perhatian musuh. Musuh ngejar, ternyata kemudian pasukan yang lain membopong dari belakang. Nah, maka ini baik. Atau dia bergabung, merasa ini kurang pasukan, kemudian bergabung dengan pasukan yang lebih besar untuk meminta bantuan menyerang, itu boleh. Ya, strategi. Jadi ini murni karena strategi perang. Dan itu dialami oleh para militer kita, para bapak-bapak yang sudah di militer sudah paham seperti ini. Ya. Ya. Militer, paramiliter, kalau sipil kayak kita enggak tahu apa-apa soalnya. Itu sudah mengalami seperti itu, dan siasat perang itu betul. Tapi kalau dia kabur bukan dalam rangka untuk cari bantuan, tidak bergabung dengan pasukan yang lebih besar, itu tidak boleh. Berarti dia kabur, beneran kabur ini. Dalam Musnad Imam Ahmad pernah diceritakan ada pasukan peleton syariah. Syariah itu pasukan yang tidak di bawah Nabi SAW. Nah, Nabi kan beberapa peperangan, sekitar 20-30 peperangan itu beliau yang jadi panglima perang. Selebihnya beliau kirim 1 peleton, 2 peleton tanpa beliau. Satu ketika mereka kekurangan tentara, kemudian sebagian pulang ya ke Madinah. Mereka berpikir di tengah jalan, wah jangan-jangan kita dimarahi Nabi SAW ini. Kok kita kabur ini? Enggak lah, terserah Nabi lah, sudah difatwakan apa, sudah kita manut saja. Apa kata Nabi SAW? Enggak, kalian tidak sedang kabur dari perang, karena Madinah ini induknya pasukan besar kaum muslimin. Apa yang difahami dari hadis ini? Mereka pulang kembali ke Madinah itu untuk cari pasukan yang lebih besar lagi. Berarti bukan masuk pada ayat ini gitu. Tujuannya apa? Untuk ngirim pasukan lagi besar di sana untuk menyerang yang teman-temannya yang diserang di sana gitu loh. Tapi kalau benar-benar kabur, nggak cari bantuan, kemudian nggak gabung dengan pasukan yang lebih besar, ini yang salah. Sifat pengujudnya keluar. Ya. Nggak tahu dia lari kemana gitu ya. Pokoknya kabur gitu ya. Kalau bahasa militernya itu apa namanya Pak Mino? Disersi. Ya, antum enggak tahu. Kalau disersi itu apa ya? Ya melarikan diri. Nah, itu. Ya melarikan diri dari markasnya, melarikan diri ya termasuk itu bagian. Ya. Banyak kasus itu kan, disersi kemudian jadi artis enggak jadi. Desersi kemudian kawin lagi sama orang lain, jadi ada itu kasus itu, saya pernah baca di beritanya. Ya kemudian ditetapkan oleh pihak institusinya, kemudian dipecat dengan tidak hormat. Nah desersi, ya, izin ada batasnya berapa hari itu, tanpa ada keterangan apapun, ya sudah bablas. Ini bagian dari kabur itu termasuk ini, karena ada pasukan besar dia keluar, ya, tanpa diketahui kemana dia perginya. Bukan karena ini alasan strategi dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW yang sering kita ulang-ulang di pertemuan-pertemuan kita setiap kali membahas itu, karena di awal-awal kita ada hadis itu, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Wa mahunna, apa ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasyihr, sihir, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang tidak ada haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, ini yang kita poin kita. Lari kabur dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Poinnya di watawallu fi yaumiz zahfi, watawalli fi yaumiz zahfi, lari dari peperangan. Mengapa disebut dengan al-mubiqat? Kenapa disebut dengan membinasakan? Kata para alim ulama, pertama karena dia membinasakan pelakunya dengan terhapusnya dosa amal-amal saleh yang dilakukan. Ketika dia melakukan syirik, amal-amalnya terhapus. Ketika dia melakukan sihir, maka amal-amal salehnya terhapus. Dan yang kedua, yang disebut dengan mengapa disebut al-mubiqat, membinasakan karena membinasakan pelakunya dengan masuk dalam neraka jahanam. Bukankah 7 dosa tadi itu ancamannya neraka jahanam? Iya, neraka jahanam. Maka dia apa? Binasa. Dengan cara apa? Dia membinasakan dirinya ke dalam jurang kebinasaan, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengabaran kepada kita. Yang pengabaran ini seolah-olah telah terjadi. Dan dikatakan oleh para alim ulama kita, jika ada ayat-ayat yang isinya pengabaran yang seolah-olah itu telah terjadi, maka faedahnya adalah itu perintah, walaupun kalimatnya bukan perintah. Contoh dalam surah Al-Anfal di ayat yang tentang peperangan ini, ayat ke 65, 66. Di sana isinya pengabaran, tetapi faedahnya adalah perintah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, perintahkan, kobarkan semangat, bakar semangat mereka, hasung motivasi kaum mukminin untuk apa? Qital. Qital ini maknanya tidak boleh dimaknai dengan yang lain kecuali hanya satu, head to head, perang di medan perang. Nggak boleh dimaknai yang lain. Karena kalau jihad itu bisa maknanya bisa jihad dengan lesan, jihad dengan pena, itu bisa. Tapi kalau maknanya qital, maka jihadnya itu di medan perang. Paham maksudnya ya? Jadi kalau sudah qital itu maknanya jihad fi sabilillah di medan perang, di lapangan langsung. Tapi kalau jihad fi sabilillah itu maknanya luas, bisa lewat pena. Seseorang nulis bantah pemahaman sesat, pemahaman yang syubhat dibantah, itu dia jihadnya pakai pena. Betul. Jihadnya pakai apa? Pakai harta. Ya, dia gunakan hartanya untuk kemudian membangun pos-pos kaum muslimin misalnya, membangun pondok pesantren, ini jihad dengan harta. Jihadnya dengan lesan, nah, seperti ini salah satunya. Ya, kita memberi nasihat, memberikan wejangan, masukan dan seterusnya, ini jihad fisabilillah secara umum. Tapi kalau sudah disebut qital, maka dia adalah konotasinya hanya satu, yaitu perang di medan perang. Dan Nabi itu memotivasi kita. Tapi kalau provokasi enggak cocok ya. Karena kalau provokasi itu konotasinya enggak bagus soalnya. Kan enggak mungkin Nabi memprovokasi, kan enggak enak kalimatnya gitu. Karena provokasi itu sering dikonotasikan yang buruk soalnya. Padahal yang maknanya mungkin sama ya. Sama-sama memotivasi orang gitu loh maksudnya ya. Jadi Nabi itu memotivasi kaum mukminin untuk qital. Yang Allah katakan apa? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Bayangkan jemaah sekalian. Di ayat itu Allah sebutkan kalau ada 20 orang mukmin sabar itu bisa mengalahkan 200. Berarti berapa perbandingannya? 1:10. Wong siji ngadepi kafir 10 itu iso kata Allah. Belum terjadi, tapi ini sebagai sebuah perintah. Seolah-olah sudah terjadi padahal belum terjadi. Jadi kalau ada 10 orang kafir ketemu satu orang mukmin itu nggak boleh mundur. 10 orang apa saat direkapi Ustaz? Nggih awak dhewe cungkring ngene yo boy. Wah kabur. Kalau sabar itu kata Allah itu bisa loh jamaah sekalian. Perintahnya Allah demikian ini. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladina kafaru. Kalau ada 100 orang sabar bisa ngalahkan 1000 orang kafir loh, bayangkan. Subhanallah, para sahabat kita radhiyallahu anhum luar biasa jemaah sekalian. Bayangkan 200.000 orang Romawi itu terkabarkan oleh intelijennya Nabi SAW. Di Tabuk itu 200.000. Yang berangkat 30.000, 40.000. Berapa itu perbandingannya? 5, 1:5. Tuh. Padahal kekuatan orang Romawi itu bisa sebanding dengan 100-an orang kaum muslimin. Orang Persia itu lebih kuat lagi. Panglimanya Rustum itu sebanding dengan 1000 orang muslim. Pasukan elitnya itu Persia itu, komandannya Rustum itu sebanding dengan 1000 orang. Itu ditebas. Kalau hitung-hitungnya matematis ya, lawannya pasukan elit gini. Waduh, wis mundur sana. Tapi kalau orang diberi kesabaran oleh Allah, iman, yakin, bisa 1:10. Tapi Allah Maha mengetahui hatinya manusia. Allah di ayat 66 perhatikan. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan. Sekarang Allah meringankan untuk kalian karena Allah mengetahui ada kelemahan pada diri kalian. 1:10. Waduh, awang-awangan ya Allah.
Diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala apa? Fa iyyakum minkum mi'atun sabirun yaglibu mi'atain. Kalau ada 100 bisa ngalahkan 200. Berarti berapa rasionya? 1:2. Loh. Nek wis 1 lawan 2, ojo mundur, omane siji lawan siji. Udah. Pernah lihat tekniknya mengalahkan orang? Kalau kita dikeroyok. Tahu enggak? Ini cerita teman-teman ini. Kita belum ngalami soalnya. Loh, bukan kabur. Ambil satu. Entah pimpinannya entah siapa. Ambil satu. Kalau ada pimpinannya alhamdulillah. Ambil satu kemudian bilang sama mereka, kalau saya mati dia juga mati. Dapat satu. Mundur pasti mereka. Itu pernah dipraktekkan oleh teman-teman kita yang pernah ngalami seperti itu. Ambil satu dapat satu kita. Jadi jangan enggak dapat apa-apa. Wis gak oleh apa-apa kita gembuk kabeh. Dapat satu. Kita bonyok, dia juga bonyok satu gitu loh. Jadi nggak rugi kita. Itu caranya. Tapi kalau bisa kabur ya kabur aja ya. Ya kalau bisa nggak ketemu musuh. Tapi kalau ketemu kata Nabi nggak boleh mundur. Cuma operasinya tadi Allah turunkan 1:2. Kalau sudah 1:2 nggak ada alasan. Waduh takut deh. Nggak ada alasan. Orang mukmin kalau sabar Allah berikan kemenangan. Jadi pengabaran seperti ini sifatnya perintah. Walaupun tidak ada kalimat perintah di sini, tapi ini memberikan faedah pada kita. Kata para ahli usul fikih, ini adalah juga ayat yang berisi perintah. Sama seperti dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat 228 di bagian awal tentang masalah iddah, talak dan seterusnya. Coba perhatikan di awal ayat itu. Di ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan para istri yang diceraikan maka dia menahan dirinya selama 3 kali quru. 3 kali quru apa? 3 kali masa suci. Ya, haid suci. Ya, itu kemudian disebut dengan masa quru, 3 quru. Tidak ada di sini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini pengabaran. Tetapi kata para alim ulama, ini juga maknanya adalah perintah untuk menahan diri tidak keluar rumah. Walaupun kalimatnya nggak ada perintah. Nah, sama seperti di Al-Anfal tadi itu. Yang kata para alim ulama, jika ada nas yang isinya pengabaran, maka ini menunjukkan apa? Sangat ditekankannya hal tersebut, seolah-olah dia wajib. Walaupun nggak ada kalimat perintah di situ. Kamu harus di rumah, kamu nggak boleh keluar. Kalimatnya nggak gitu. Tapi apa? Nahan diri selama 3 quru. Maknanya apa? Ya sama, wajib dia untuk menahan dirinya tidak keluar rumah. Ya. Kalau dicerai hidup, kalau meninggal maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya. Tapi sekarang di zaman era modern seperti sekarang, kadang-kadang masa iddah itu jadi tidak berlaku. Kalau saya nggak keluar Ustaz, gimana nanti bisa anak-anak saya bisa makan? Hanya kerjalah keluar. Ya, ini yang kemudian menjadi ya, senjatanya orang-orang orientalis menyerang kaum muslimin. Ya. Itu salahnya gara-gara wanita-wanita kalian suka dikungkung di rumah. Allahu Akbar. Ini kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang orientalis kayak gitu, orang-orang liberal itu, ya, suka kalimat-kalimat seperti itu. Dan ini sekedar faedah di bagian akhir tadi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita agar kita tidak memiliki sifat pengecut, agar kita tidak melemahkan kesatuan kaum muslimin. Itu kan faedahnya seperti itu. Ketika seseorang itu kabur dari peperangan, berarti dia sedang melemahkan kaum muslimin, memberikan keuntungan bagi orang-orang kafir, orang musyrik untuk menyerang kita. Dan itu melemahkan siapa? Agama, bukan hanya yang sifatnya person, bukan hanya sifatnya kelompok, tapi agama yang dilemahkan. Ini yang kemudian menjadi beratnya hukuman bagi orang yang kabur dari peperangan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di pembahasan Al-Kabair, di dosa besar yang ke-11 ini. Semoga menjadi renungan dan motivasi kita untuk senantiasa kita memiliki semangat juang. Ya, walaupun tidak ada di medan perang, maka semangat kita adalah apa? Untuk berkhidmat untuk kaum muslimin, memberikan banyak manfaat
memberikan banyak kebaikan-kebaikan untuk sesama. Ini adalah bentuk jihad kita. Ya, walaupun tidak jihad secara qital, tapi jihad fi sabilillah dengan harta kita, pikiran kita, dan tenaga yang kita miliki. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari bersama-sama. Ada yang ditanyakan? Yang pertama masalah qital tadi, apakah tadi kan nggak bisa dianukan dengan jihad misalnya. Terus dengan kondisi yang saat ini kan, apakah itu bisa dikiaskan dengan dihukum sama kalau kita menghadapi orang kafir kayak di media sosial atau gimana? Artinya kita menjelaskan tentang dakwah Islam ini seperti apa, tapi terhadap orang kafir misalnya, bukan terhadap kita sendiri. Nah, itu apakah bisa dihukum sama dengan itu? Terus yang kedua, di surat Al-Anfal tadi kan dikatakan sabar. Ini sabar yang dalam kategori kriterianya seperti apa, Ustaz? Sabar itu. Nah, sudah? Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau kita di era seperti sekarang ya, mungkin kita memberikan bantahan kepada orang-orang kafir, kita berdakwah, maka masuk pada jihad fisabilillah yang bukan khusus dengan kita. Masuk pada keumuman jihad fisabilillah. Dengan apa? Dengan pena kita, dengan tulisan kita. Kita membantah, kita memberikan keterangan, argumentasi, dalil dan seterusnya. Ini bagian dari itu. Dan perlu diingat, ketika kita menyampaikan hujah, ketika kita berdakwah, perlu dipertimbangkan tentang apa yang harus kita sampaikan, kontennya satu, yang kedua dalil penguatannya, supaya tidak jadi bumerang bagi kita. Dalam artian apa? Nanti kalau kita kalah dalam dalil, berarti yang dikalahkan siapa? Agamanya Allah, bukan diri kita pribadi. Itu loh wong Islam itu loh, yang kena Islamnya. Maka pastikan kita memiliki hujah yang kuat, memiliki kemampuan dalam kita memberikan argumentasi pada mereka. Karena subhat mereka banyak, Pak. Subhatnya orang kafir itu banyak, ya. Tapi gampang dilemahkan kalau kita tahu gitu loh. Ya. Subhat mereka dalam Al-Qur'an disebutkan lemah mereka itu. Selemah apa? Sarangnya al-ankabut, sarangnya laba-laba, lemah mereka itu. Pondasinya lemah. Ya. Yang dibangun di bawah mereka itu lemah, enggak kuat, enggak sebagaimana kita. Maka sebenarnya gampang dilemahkan. Cuma kadang-kadang kita yang nggak tahu trik cara melemahkan pendapat mereka, kan gitu aja. Atau kita nggak menguasai medannya, nggak menguasai isi kandungan yang kita sampaikan. Maka pastikan betul kita memang betul menguasainya. Kalau itu yang terjadi silahkan. Maka masuk pada keumuman jihad fi sabilillah, bukan qital. Karena qital khusus hanya untuk langsung clash, hadap-hadapan, head to head. Nggak bisa dikiaskan kepada zaman sekarang, yang artinya dalam artian kita hadap-hadapan dengan orang di media sosial itu enggak. Berarti ini masuk pada jihad fisabilillah secara umum. Gitu. Yang kedua, sabar di sini dimaksudnya apa? Sabar ketika memiliki satu keimanan. Yang kedua tentu ketika berperang dia memiliki keahlian dalam berperang. Itu masuk pada kesabaran. Maka Rasulullah SAW kalau berperang, kalau ada sahabat yang ikut, maka beliau menyeleksi. Salah satunya apa? Usia. Sebagian para ulama menyebutkan mereka masih kecil, mereka usia gini, ternyata mereka berpendapat yang paling kuat adalah usia paling tidak 15 tahun itu sudah boleh ikut berperang. Sampai-sampai sahabat-sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas yang ketika itu masih di bawah 15 tahun dan sahabat-sahabat yang kecil lainnya itu, maka mereka ketika inspeksi pasukan untuk perang, daftar perang gitu ya, mereka itu jinjit. Ya, jadi mereka ada di soft kedua, kemudian jinjit. Jadi ben kita dhuwur pun sampai sahabat-sahabat senior gitu loh. Nabi tahu, wah iki lah si arek-arek wingi saja. Kalian pulang, tunggu sampai nanti waktunya. Sampai seperti itu. Semangat anak-anak muda di zaman itu, Masya Allah. Walaupun bapaknya sudah berangkat, kan sudah ada satu yang mewakili, anaknya masih ikut loh. Padahal boleh, satu aja sudah selesai. Bapaknya berangkat sudah, anaknya nggak boleh, nggak usah ikut. Ini anaknya ikut, Ini menunjukkan apa? Semangatnya mereka. Jadi memiliki skill ya, dalam berperang, kemudian batasan usianya sudah, ya tentu keimanan. Ya, itulah yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini. Sehingga apa? Mumpuni dalam menghadapi gitu loh. Lah gimana kalau nggak mumpuni, nggak dua skill perang? Maka Nabi mengatakan kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, demi ibuku maka panahlah. Panah ini saat itu kan ahli panah dan penunggang kuda senior di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib duel dengan orang-orang kafir Quraisy, satu orang itu disebut syekh, orang
seniornya orang kafir, penunggang kuda, walaupun sudah usia 80 tahun, kekuatannya, skillnya kayak anak umur 30 tahun. Dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam sirahnya sahabat Ali dikatakan, "Ya Ali," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "engkau mau menghadapi dia?" "Iya ya Rasulullah." "Ndaklah, kamu yang lain aja." Sampai 4 kali Ali itu minta izin sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku hadapi dia. Izinkan aku ya Rasulullah." Ketika Rasulullah mengatakan, "Siapa menghadapi dia?" Sahabat lain enggak ada yang kecuali Ali tok. Karena sudah 4 kali, Rasulullah enggak bisa nolak. Udah, hadapi dia. Kalah. Padahal itu penunggang kuda seniornya orang Quraisy. Ali masih muda waktu itu. Artinya dari segi pengalaman tentu kalah, tapi Ali punya apa? Punya skill. Maka Rasulullah mengutus untuk, kan kalau orang zaman dulu ya, kalau mau perang itu saywar dulu. Perang urat saraf dulu, melemahkan dulu. Saling melontar pantun, saling melontar saja untuk melemahkan mental mereka, dibuat down dulu. Bahasa kita kena mental. Dikalahkan dulu mentalnya. Kalah kemudian baru duel 1 lawan 1. Baru kemudian pasukan besar. Ini kalau kalah di pertama, ini sudah menurunkan mental mereka. Ditambah jagoan mereka turun di medan perang head to head lawan duel, kalah, itu downnya 2 kali. Dan itu yang dilakukan para sahabat kita, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul milih siapa yang Rasul pilih, bukan asal loh ya. Enggak acak, enggak. Rasul milih skillnya, posturnya, kemampuannya beliau pilih. Termasuk Ali bin Abi Thalib dalam sirahnya beliau dikatakan demikian. Jadi jangan dikira Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa perang, ketokane kecil badannya, tapi ya Allah, beliau itu lihai. Dalam peperangan beliau sering jadi orang yang turun bagian tengah-tengah tadi itu. Jadi head to head, pasukan lihat dalam dulu. Ya kalah tek baru perang. Itu kebiasaan perang zaman dulu. Ya. Atau kalau tidak bertemu head to head ya mungkin memberikan seruan dulu. Nabi tidak pernah menyeru atau berperang kepada satu kaum kecuali Rasulullah menunggu ditegakkannya azan sholat subuh. Kalau di kampung itu ada azan subuh maka beliau mundur. Tapi kalau enggak ada subuh, kok enggak terdengar azan, matahari terbit langsung nyerang. Karena sebelumnya diisi dengan dakwah, kok enggak mempan gitu ya. Ya sudah, pilihan jihad, qital itu pilihan terakhir. Maka ini salah besar kalau kemudian orang liberal mengatakan Islam itu didakwahkan dengan pedang di tangan kanannya, bom di tangan kirinya. Sampai terjadi karikatur itu kan, gambarnya katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa pedang, bawa bom, sampai rame kemudian tahun berapa itu. Jadi seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, terakhir. Untuk aplikasi di negara kita sendiri biar tidak disalahpahami, yang disebutkan tadi materi tentang musuh-musuh dari tentang kafir sendiri dan munafik sendiri. Nah, tentunya itu semua kan atas dengan bersama ulil amri contoh. Oh ya. Ya, pembahasan tentang qital, tentang lari dari perang, maka ini konteksnya adalah bersama dengan ulil amri. Tentunya bukan person-person, bukan masing-masing kelompok, bukan masing-masing komunitas bikin pasukan kemudian menghadapi orang-orang kafir. Enggak. Ini konteksnya adalah negara berperang. Itu konteksnya demikian. Ya, jadi Rasulullah itu berperang, itu konteksnya negara. Melawan siapa? Melawan orang-orang kafir yang ingin menyerang beliau atau beliau yang akan berdakwah kepada mereka. Karena perang itu kadang kan mereka menyongsong ke Madinah atau Rasulullah yang keluar dari Madinah. Pilihannya 2 saja. Ya. Pilihan ketika Rasulullah SAW menyongsong mereka di luar kota Madinah, apa pilihannya? Supaya bangunan-bangunan Madinah tidak rusak, supaya anak-anak wanita terselamatkan. Ya. Maka kemudian beliau menyongsong keluar, termasuk diantaranya membuat parit. Ya, di perang Ahzab itu beliau bikin parit mengelilingi kota Madinah waktu itu. Ya, itu salah satunya. Jadi konteks dalam pembahasan kita ini adalah pembahasan berperang bersama-sama dengan ulil amri. Sehingga tidak difahami masing-masing kemudian bikin pasukan ya, bikin pasukan paramiliter gitu, kemudian dilatih-latih, kemudian nyerang. Ini tidak boleh. Nah, ini bukan konteksnya. Ya, betul. Jazakallahu khair, Pak Minu. Ini jadi tambahan untuk kita, untuk faedah ya. Jadi tidak boleh kemudian ada pasukan elit di Pasegan, lapo latihan. Ini bisa kena ceduk sama Densus kalau gini ini. Ya, enggak ada apa-apanya bikin latihan gitu ya. Enggak, Pak.
Enggak Pak, ini kemudian ini sedang latihan perang-perangan kok ini. Ini pakai tembak-tembakan dari pelepah pisang ini. Zaman kita masih kecil pakai tembak pelepah pisang ini. Jadi konteksnya adalah ulil amri, ya, bukan dalam konteks komunitas atau person atau kelompok dan seterusnya. Sehingga legal, perangnya legal ini ya, perangnya legal, perangnya hukumnya terlindungi hukum. Sehingga ketika seorang membunuh dan terbunuh, maka dia ada di bawah lindungan hukum. Maksudnya hukum syar'i. Demikian. 6. Jazakallahu khairan untuk faedahnya. Cukup ya jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sekedar apa yang kita bahas di poin yang ke-11 ini. Kita akhiri dengan doa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.